semuanya, selamat datang di dunia gua. Dan di video kali ini kami kembali lagi dengan konten news update. Dan di konten news update kali ini kami akan membawakan satu berita yang sedang in juga ya, karena ini baru banget di-upload hari ini oleh goodnewsfromindonesia.id ya, salah satu media yang juga mainstream. Beritanya baru banget di-upload itu tanggal 16 November 2021 dan video ini juga kami buat di tanggal yang sama yaitu 16 November 2021. Di video kali ini kami akan membawakan satu berita yang datang dari Sumatera Utara ya, tepatnya dari Danau Toba. Dan berita ini menurut kami cukup unik gitu karena ini berbicara juga tentang mistis gitu. Seperti yang kita tahu ya, kalau orang Indonesia itu kan suka banget gitu sama-sama hal mistis. Jadi menurut kami ini berita yang cukup menarik untuk kita bawakan. Meskipun secara konten sebenarnya ini nggak update-update banget gitu karena isi kontennya ini terjadi di tahun 2020-an gitu. Jadi ya kita bahas aja karena semoga ini bisa memberikan apa ya namanya pelajaran, bisa memberikan wawasan baru juga untuk kita semua. So biar nggak lama-lama intronya dan kita semua nggak bosan gitu, langsung aja kita mulai news update kali ini and let's begin the news guys. Well, seperti yang sudah kami sebutkan ya, bahwa berita kali ini itu bersumber dari goodnewsfromindonesia.id yang diupload itu tanggal 16 November 2021. Hari ini banget. Untuk judul beritanya sendiri di sini disebutkan bahwa ada judul legenda ikan mas raksasa Danau Toba yang dikeramatkan masyarakat. Jadi judulnya ini sudah cukup menggelitik gitu, membuat kami tuh waktu baca berita ini langsung banget pengen bikin video gitu. Jadi langsung aja kita ke isi beritanya ya. Untuk isi beritanya sendiri ini sebenarnya triggernya adalah ketika adanya apa namanya ya, salah satu kapal ya yang tenggelam di Danau Toba gitu. Nama kapalnya adalah kapal motor Sinar Bangun gitu ya. Yang tenggelam itu pada tanggal 18 Juni 2018 gitu. Dari kejadian tersebut itu banyak yang menarik-narik ya bahwa tenggelamnya kapal motor tersebut itu disebabkan karena adanya perilaku-perilaku masyarakat sekitar yang menganggap atau dianggap menyeleweng gitu dari budaya setempat ataupun dari adat istiadat di mana adat istiadat yang dilawan atau dianggap dilanggar gitu oleh masyarakat setempat itu adalah budaya mengeramatkan ikan mas raksasa gitu karena dilihat itu pada periode tersebut cukup banyak gitu nelayan ataupun pemancing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan ketika mereka mendapatkan ikan mas raksasa itu justru ikannya diambil dan dibawa ke darat untuk dikonsumsi ataupun dimanfaatkan untuk hal-hal lain seperti itu. Padahal menurut budayawan-budayawan setempat itu sebenarnya ketika masyarakat Toba mendapatkan ikan mas raksasa itu sebaiknya ditangkap kemudian dilepaskan kembali gitu ke Danau Toba untuk menghormati ikan mas raksasa tersebut yang memang secara budaya diharamkan. Buat yang belum tahu ya kawan-kawan tentang pengeramatan ikan mas ini sumbernya dari mana itu sebenarnya bersumber dari salah satu cerita rakyat yang ada di Danau Toba ya, dimana di sana itu diceritakan ada salah satu lelaki yang bernama Toba itu menikah dengan wanita cantik yang sebenarnya ia adalah jelmaan ikan mas seperti itu. Dan di pernikahan tersebut ada suatu perjanjian di mana Toba sebagai suami itu tidak boleh menjelaskan atau memberitahu kepada siapapun bahwa istrinya yang seorang gadis cantik tersebut adalah jelmaan ikan mas gitu. Dan pernikahan antara ikan mas yang berwujud seorang putri cantik dengan Toba ini sebenarnya berjalan dengan cukup baik dan bahkan mereka sampai dikaruniai seorang anak yang bernama Samosir gitu. Walaupun mungkin buat kawan-kawan yang hidup di Danau Toba atau pernah ke Toba itu akan sangat relate gitu dengan yang bernama Toba dan Samosir karena memang Toba itu sebagai danau dan Samosir itu sebagai pulau yang di tengah-tengahnya. Dan di cerita rakyat ini itu disebutkan bahwa Toba sebagai ayah itu memiliki anak dari perkawinannya dengan putri ikan mas ini yang bernama akhirnya memiliki anak yang bernama Samosir. Samosir juga sebenarnya tumbuh sebagai anak yang cukup patuh dan dia selalu menjalankan tugas-tugas keluarga yang diperintahkan oleh ayah dan ibunya yang salah satunya adalah selalu mengirimkan makanan untuk ayahnya ketika ayahnya sedang bekerja gitu yang tentunya makanannya bersumber dari masakan ibunya dan itu terjadi secara terus-menerus berhari-hari dan
menjadikan keluarga ini semakin harmonis gitu. Tetapi suatu hari ini Samosir melakukan sedikit kesalahan atau setidaknya dianggap oleh ayahnya yang bernama Toba tadi ini sebuah kesalahan karena ketika hari itu hari kejadiannya itu Samosir mengirimkan makanan yang justru makanannya itu hanya tinggal sedikit gitu. Dan dianggap oleh Toba ini kok ikannya sedikit padahal biasanya kan banyak dan dia lagi lapar. Akhirnya dia emosi dan dia bilang ke Samosir gitu, menghardik lah ya bahasa kekiniannya itu dengan kata dasar lu anak ikan gitu ya. Walaupun bahasanya mungkin pakai bahasa Medan gitu ya. Dan kejadian itu atau dari hardikan Toba kepada anaknya itu membuat ibunya tahu ya yang adalah putri dari ikan mas atau putri yang sebenarnya jelmaan dari ikan mas tahu yang membuat istrinya itu menjadi marah karena Toba sebagai suami itu melanggar janji pernikahannya di mana dia tidak akan memberitahukan kepada siapapun bahwa Samosir ini adalah anak dari ikan atau istrinya ini adalah seekor ikan gitu. Karena kejadian tersebut istrinya marah dan akhirnya meluapkan kemarahannya dengan mengeluarkan kekuatannya gitu dan membuat seisi air yang ada di wilayah tersebut itu naik dan menenggelamkan si Toba gitu. Walaupun sebelumnya memang ibunya itu menyuruh Samosir untuk naik pohon biar dia selamat dan akhirnya setelah kejadian tersebut maka muncullah danau yang bernama Danau Toba dan pulau di tengah-tengahnya yang bernama Samosir. Dan dari cerita rakyat tersebut maka diyakini oleh budayawan-budayawan setempat ataupun masyarakat-masyarakat sekitar yang menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya setempat bahwa masyarakat di sekitar Toba itu harus menghormati ikan mas raksasa atau mengeramatkan ya bahkan. Maka dari itu ketika melihat ikan mas ataupun ketika sedang menangkap ikan mas dan mendapatkan ikan mas raksasa maka yang harus dilakukan adalah melepaskannya. Dan dengan adanya pemancing-pemancing ataupun nelayan-nelayan yang justru menangkapnya dan kemudian memanfaatkannya sebagai makanan, ini menjadi salah satu dosa besar yang dianggap oleh masyarakat setempat atau budayawan-budayawan setempat. Yang akhirnya dari kejadian-kejadian ini, penangkapan-penangkapan ikan mas raksasa ini, maka muncullah bencana-bencana yang ada di sekitaran Danau Toba, seperti yang disebutkan bahwa sempat terjadi angin puting beliung dan puncaknya adalah tenggelamnya kapal ketika melintas di Danau Toba. Meskipun secara teori sebenarnya ini cukup sulit ya untuk dibahas gitu dan cukup sulit gitu untuk bisa masuk akal gitu. Tapi memang ya inilah yang disebut dengan budaya dan yang disebut dengan adat istiadat di daerah gitu ya. Walaupun budayawan setempat juga menyebutkan ya bahwa bicara hal mistis itu memang tentang percaya dan tidak percaya dan semua dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Tetapi memang ada istilah juga bahwa di mana bumi dipijak ya di situ langit dijunjung. Jadi memang mungkin secara budaya ini akan menjadi ada sangkut pautnya ya gitu tentang tenggelamnya kapal, kemudian adanya bencana-bencana alam dengan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan tersebut. Kurang lebih isi beritanya sebenarnya seperti itu ya, menganalogikan antara cerita rakyat dengan kejadian-kejadian yang terjadi dan dicoba untuk mencari sebab dan akibatnya. Mungkin juga penjelasan dari kami seperti itu ya, kami tidak ingin menyimpulkan apapun, jadi terserah kawan-kawan ingin mempercayainya atau ingin mempertanyakan kembali tentang hal-hal mistis karena memang kalau kita bicara hal-hal seperti ini ya cerita rakyat di Indonesia itu cukup banyak dan memang diyakini menjadi salah satu budaya gitu yang setidaknya atau sekurang-kurangnya itu harus dihormati. Dan untuk di video kali ini mungkin ini bisa menjadi trigger untuk kita semua untuk bisa mempelajari budaya-budaya di wilayah kita masing-masing. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir gitu. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan ataupun mungkin cerita rakyat yang kami sebutkan itu tidak lengkap. Mungkin kawan-kawan bisa kulik lebih lanjut lagi. Buat kawan-kawan yang mau baca berita ini juga kalian bisa searching di Google ya. Ini cukup mudah untuk dicari, tinggal tulis aja judulnya atau mungkin kalau sempat nanti kita tulis di deskripsi gitu. So, kami akhiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Like jika kawan-kawan menyukainya dan tentunya boleh juga dislike jika kawan-kawan tidak menyukainya. Dan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya.